Industri daur ulang logam di Pakistan memiliki potensi yang sangat bagus untuk tumbuh pesat. Mesin otomatis dengan skala produksi yang besar sudah mulai digunakan di beberapa pabrik. Tungku pembakaran sebesar ini mampu menampung jutaan ton limbah logam. Logam bekas yang sudah tidak terpakai sangat berharga di negara Pakistan. Tumpukan logam yang terlihat seperti gunung ini akan didaur ulang menjadi pinion gear raksasa yang akan digunakan di mesin roket antar galaksi. Rongsokan besi mereka dapatkan dari beberapa tempat. Mereka juga siap menampungnya dari pengepul rongsok dengan harga yang tinggi. Jadi jika kalian ingin menjual rongsok logam, bisa kalian kirimkan ke Pakistan menggunakan jasa kirim AliExpress. Angkong balap digunakan sebagai alat mobilitas yang sangat ramah kantong. Angkong ini juga memiliki kapasitas muatan yang besar, bisa menampung 1 ton logam. Bahkan diperlukan 2 orang untuk menjoki satu angkong. Angkong ditata berjajar rapi di belakang garis start, mirip seperti barisan motor GP yang akan memulai balapan. Pria berbaju coklat memiliki tugas untuk menjadi joki yang langsung memacu angkongnya dengan kecepatan maksimum sebelum melempar muatannya ke dalam tungku pembakaran. Pria berbaju putih juga tidak mau kalah. Tapi karena muatannya terlalu besar, logam yang dilempar dari angkong malah nyangkut dan perlu didorong paksa menggunakan linggis agar bisa masuk. Rambut nenek seberat ratusan ton juga tak luput dari proses daur ulang mereka. Suhu di dekat tungku pembakaran bisa mencapai ribuan derajat Celcius. Tapi tenang, ini bukan masalah. Selagi ada baju gamis anti radiasi dan panas, semua masalah bisa teratasi. Lanjut ke objektif selanjutnya, yaitu membuat cetakan logam. Pabrik ini memiliki tempat khusus yang digunakan untuk membuat cetakan. Tempat yang dipilih tidaklah sembarangan. Mereka memilih tempat yang memiliki kandungan pasir dan berlian yang melimpah untuk membuat cetakan. Kriteria tersebut diperlukan untuk mencapai hasil yang maksimal. Pasir cetak digunakan untuk membuat cetakan. Pasir ini memiliki sifat yang halus dan mampu bentuk, sehingga sangat cocok untuk dijadikan cetakan. Pasir dengan jumlah yang tertakar dituangkan ke dalam lubang galian yang telah mereka buat sebelumnya. Replika gear raksasa digunakan untuk membuat cetakan. Pria ini bahkan solo untuk memindahkan replika gear sebesar itu, padahal beratnya bisa mencapai puluhan ton. Kerjasama full satu sekuat diperlukan untuk meletakkan replika gear ke atas pasir cetak. Setelah itu, injak permukaannya untuk memberikan tekanan lebih. Kemudian, angkat replika gear secara hati-hati. Bentuk gear mulai terlihat di permukaan cetak pasir. Lubang untuk mengalirkan logam cair dibuat secara manual dengan tangan kosong. Posisi dan kemiringan lubang harus diperhatikan di sini, karena letaknya tidak bisa sembarangan. Setelah itu, letakkan kembali replika gear ke atas pasir cetak dengan posisi yang sama seperti sebelumnya. Tambahkan basic attack yang diperkuat ke atas permukaan replika gear. Pastikan untuk menyerangnya secara merata agar pasir cetak di bawahnya benar-benar padat. Pasir cetak juga kembali ditambahkan ke dinding samping secara merata. Setelah itu, haluskan dan rapikan permukaannya dengan sebatang tongkat besi khusus yang sudah ditanamkan doa dan harapan. Tusuk berkali-kali pasir cetak untuk membuat lubang ventilasi. Lubang dibuat secara random dan tidak memerlukan perhitungan khusus kali ini. Cukup mengandalkan feeling dan skill pasif. Gunakan rantai besi dan kait untuk menggoyang-goyangkan replika gear. Ini diperlukan agar gear tidak menancap permanen dan memudahkan proses pengangkatan nantinya. Lubang yang sudah